Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, Bapak Mutahar MPDI, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kufur dan nifak. Adapun anggota dari kelompok 11 antara lain yaitu yang pertama ada Naufal Ageng Wicaksana dengan NIM 102. Kedua ada Aldira Dinda Pratami U dengan NIM 111. Yang ketiga ada Fikri Zaidan Wibowo dengan NIM 116 dan Widi Cahaya Wijaya dengan NIM 120. Selanjutnya kita lanjut ke materi. Untuk pengertian akan dijelaskan oleh saya, Aldira Dinda. Pengertian kufur. Kufur memiliki makna sebagai kondisi seseorang yang tidak mengikuti segala ketentuan syariat Islam yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kufur berasal dari bahasa Arab fara yang berarti ingkar. Musyafan dalam buku Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama menyebutkan, kufur dapat diartikan menjadi dua hal. Yang pertama, kufur adalah mengingkari syariat dan tidak mengikuti Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai nabinya. Kedua, kufur adalah mengingkari segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Widi Cahaya Wijaya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Aldira Dinda Pratami Utami. Jenis-jenis kufur. Kufur dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Munafik. Munafik adalah orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, tetapi hatinya mempunyai maksud lain yang tidak didasari iman kepada Allah. 2. Murtad. Orang Islam yang memeluk agama lain. Perbuatan ini termasuk dalam golongan yang paling jelek tingkatannya dalam kufur. 3. Musyrik. Orang yang mempercayai Tuhan lebih dari satu. 4. Mu'atil atau ateis, seseorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Menurut pandangan mereka, segala yang ada di dunia ini tidak ada yang menciptakan, namun terjadi dengan sendirinya. 5. Syirik, sama dengan musyrik. Syirik adalah perbuatan yang menyekutukan Allah. Perilaku ini sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Saya Naufal Ageng Wicaksana akan melanjutkan presentasi dari Widi Cahaya Wijaya. Pengertian nifak. Nifak secara bahasa etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu atau hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula ia berasal dari kata nafak, yaitu lubang tempat bersembunyi. Nifak menurut syarat terminologi berarti menampakkan keislaman dan kebaikan, tetapi menyembunyikannya kekufuran dan kejahatan. Dinamakan demikian karena dia masuk pada syariat dari satu pintu dan keluar dari pintu yang lain. Perkenalkan, nama saya Fikri Zaidan Wibowo, NIM 116. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Novel. Nifak itikadi atau keyakinan, yaitu nifak besar, di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan pelakunya keluar dari agama dan dia berada di dalam kerak neraka. Nifak jenis ini masih dibagi lagi menjadi 4, yaitu pertama, mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mendustakan sebagian dari apa yang beliau bawa. Kedua, membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau membenci sebagian yang beliau bawa. Ketiga, merasa gembira dengan kemunduran agama Islam. Keempat, tidak senang dengan dua nifak amali atau perbuatan, yaitu melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap ada iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak mengeluarkannya dari agama, tetapi merupakan wasilah atau perantara kepada yang demikian. Nifak sendiri bisa digolongkan menjadi 2, yaitu nifak besar dan nifak kecil. Perbedaan antara nifak besar dan nifak kecil adalah nifak besar mengeluarkan pelakunya dari agama, sedangkan nifak kecil tidak mengeluarkan dari agama. Nifak besar adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal keyakinan, sedangkan nifak kecil adalah berbedanya yang lahir dengan yang batin dalam hal perbuatan, bukan dalam hal keyakinan. Nifak besar tidak terjadi dari seorang mukmin, sedangkan nifak kecil bisa terjadi pada seorang mukmin. Pada umumnya, pelaku nifak besar tidak bertaubat. Seandainya pun bertaubat, maka ada perbedaan pendapat tentang diterimanya taubatnya di hadapan hakim. Lain halnya dengan nifak kecil, pelakunya terkadang bertaubat kepada Allah, sedangkan Allah menerima taubatnya.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.